Oke, halo guys, balik lagi ke channel gue. Nah, kali ini gue bakalan bahas tentang pemrograman berorientasi objek atau pemrograman Java. Nah, kali ini materinya adalah kita menggunakan perulangan. Nah, apa sih guna perulangan? Perulangan itu sebenarnya kita menghemat codingan atau menghemat energi kita supaya kita bisa melakukan program secara berulang atau satu perintah secara berulang. Nah, gimana nanti kita akan mencoba? Kita lihat saja langsung di video berikut ini. Oke, langsung aja kita buka NetBeans-nya. Kemudian setelah itu kita langsung saja membuat sebuah project baru. Sekarang kita sudah di latihan 4, silakan di new project, kemudian klik Java application, kemudian di next, dan kita rubah ini menjadi yaitu latihan 4. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan di sini adalah kita akan mencoba untuk perulangan. Nah, jenis perulangan itu ada 3, yaitu ada for, ada while, dan while do. Nah, kita akan coba untuk pertama kali yaitu dengan while. Langsung saja, yang pertama kita butuhkan di sini adalah sebuah variabel. Kita membuat sebuah variabel. Nah, tipe datanya adalah integer, kemudian kita berikan namanya adalah jumlah. Kemudian kita isikan isi dari variabel tersebut adalah 1. Jadi variabel jumlah sudah memiliki value 1. Kemudian berikutnya adalah kita lakukan perulangan. Oke, kita buatkan while, kemudian kita buka kurung kurawal pembuka dan penutup, dan kemudian kita isikan. Jadi di dalam perintah while ini adalah perintah untuk melakukan perulangan dengan jenis adalah while. Kemudian berikutnya adalah kita isikan kondisi di dalamnya. Jadi untuk melakukan perulangan dia harus memiliki kondisi, di mana kondisi untuk berhenti. Nah, seandainya kita ingin membuat perulangan selama 10 kali, maka kita akan buat kondisinya di sini adalah jumlah kurang dari sama dengan 10. Maka itu berarti perulangan ini akan berulang selama 10 kali. Nah, kita akan isikan statement ketika dia berulang itu apa yang dilakukan oleh sistem. Kita buat saja untuk menulis di dalam konsol yaitu system.out.println. Kemudian kita isikan di dalamnya ini perulangan kemudian kita isikan dengan di sini adalah jumlah, dan sekarang kita akan menaikkan kondisinya atau kita increment dengan cara jumlah plus plus. Oke, titik koma. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita mencobanya. Oke, kita running. Ketika kita running seperti ini, maka dia akan terjadi perulangan. Oke, seperti ini. Ini bisa dilihat, ini perulangan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-10 terakhir. Karena kenapa ini sampai ke-10? Ini karena kita posisinya adalah berhentinya itu di 10. Nah, apa sih sebenarnya guna dari perulangan ini? Perulangan ini sebenarnya membuat kita semakin menghemat energi dalam menulis kode atau memudahkan kita untuk membuat codingan yang sangat banyak tetapi dengan model yang sama. Nah, inilah guna dari perulangan. Contoh, seandainya kita harus melakukan perulangan sebanyak 100 kali. Kalau seandainya kita tanpa perulangan, maka yang kita lakukan adalah seperti ini. Oke, yang kita lakukan adalah seperti ini. Jadi kita akan membuat jumlah ini perulangan ke-1, kemudian kita copy, kemudian kita buat copy lagi paste, kemudian kita paste. Nah, seperti ini. Nah, kalau seandainya seperti ini, ketika kita mau berulang selama 100 kali, ini akan memakan waktu tentunya. Selain itu akan memakan energi kita juga dalam membuat kode atau pengkodean. Nah, hal ini kita bisa skip dan kita bisa lakukan dengan fungsi perulangan. Nah, perulangan itu seperti apa? Yaitu seperti ini. Jadi kita hanya perlu menulis dia akan berulang sebanyak berapa kali, maka program yang sendiri akan mengulang proses tersebut. Contoh, saya mengulang selama 100 di sini. Ketika saya play, maka total terakhir adalah 100. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, itulah fungsi dari perulangan sehingga memudahkan kita dalam pengkodean dan juga menghemat energi kita. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan. While ini adalah perintah dari Java, jadi sudah ada perintah atau sudah ada fungsi yang namanya while, berarti dia akan berulang. Jumlah ini akan secara default diambil dari variabel jumlah di atas, maka secara default jumlah ini berisi 1.
Dan kondisinya adalah ketika jumlah kurang dari, saya ubah di sini menjadi 10. Oke, ketika jumlah kurang dari 10 maka dia akan berulang seterusnya. Jadi kalau jumlahnya itu belum 10 dia tidak akan berhenti. Seperti itu. Jadi saya contoh, coba saya running. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jumlah yang di awal adalah 1. Maka dia akan mengecek apakah 1 kurang dari 10? Tentu. Maka dia akan melakukan proses yang ini. Kemudian jumlah plus-plus, maka jumlah akan ditambah 1. Tadinya 1 ditambah 1 menjadi 2. Kemudian di sini sudah menjadi 2. Kemudian dia bertanya lagi, apakah 2 kurang dari 10? Ya, maka dia akan melakukan proses yang ini. Kemudian dia jalankan lagi proses yang ini. Gitu. Jadi di sini menjadi jumlah plus-plus, 2 ditambah 1 maka 3. Nah, dia mengecek lagi, apakah 3 kurang dari 10? Jawabannya adalah ya, maka dia akan print di sini. Ini perulangan ke-3. Kemudian setelah sudah perulangan ke-3 di sini, dia akan lakukan lagi di sini jumlah plus atau jumlah plus 1. Maka yang tadinya 3 ditambah 1 menjadi 4. Kemudian di sini adalah 4. Apakah 4 kurang dari 10? Ya, dia akan cetak lagi yang di sini sampai dengan jumlah sama dengan 10 di sini. Kita lihat, saya skip, jadi saya anggap saja sudah menjadi 10. Oke. Nah, apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Ya, karena kurang dari sama dengan, maka 10 itu juga masuk di dalam angka di sini. Sehingga ketika kita coba, maka apakah 10 kurang dari 10? Ya, maka dia akan tampil di sini. Perulangan yang ke-10. Kemudian jumlah plus-plus, maka 10 ditambah 1. Apakah 11? Di sini menjadi 11. Oke, apakah 11 kurang dari 10? Jawabannya adalah tidak. Maka dia akan berhenti atau akan diloncati. Proses di dalam ini akan dihentikan karena kondisinya tidak memenuhi gitu. Nah, itulah fungsi dari perulangan. Nah, seandainya kalau tadi kita mencoba dengan jumlah kurang dari sama dengan 10, kalau kita membuat dengan jumlah kurang dari 10, maka akan seperti ini. Oke, ketika dia berada di 9, dia akan berhenti. Karena ketika posisi jumlah ini nilainya sudah 10, 9 ditambah 1 sama dengan 10. Apakah 10 kurang dari 10? Ingat, bukan kurang dari sama dengan, tetapi kurang dari 10. 10 kurang dari 10 tidak, karena 10 itu sama dengan 10. Jika di sini adalah 10, maka 10 kurang dari 10. Gitu. Maka nomor 10 tidak akan tampil. Nah, itu adalah model dari while. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba perulangan yang kedua, yaitu do while. Oke, kita akan coba dan kita enter aja langsung ke bawahnya, kita biar supaya bisa melihat perbedaan antara while dan do while. Kita lihat bersama-sama. Untuk membuat perulangan do while, kita lakukan dengan cara pengkodean do, kemudian kita buka dengan kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup seperti ini. Kemudian di samping itu kita isikan dengan while. Kemudian ada kondisi dari while tersebut dan titik koma untuk berhenti. Kemudian di dalam do ini kita bisa isikan dengan yaitu statementnya. Ketika dia bernilai true, maka apa yang dilakukan? Atau kondisinya terpenuhi, maka apa yang dilakukan? Kita buat sama saja. Untuk menulis dalam konsol, kita isikan di sini. Kemudian kita rubah sedikit yang di atas ini supaya bisa melihat perbedaannya. Ini kita isikan dengan while, kemudian yang di bawah kita isikan dengan do while. Oke, seperti itu. Kemudian kita isikan dengan kondisinya adalah apa? Yaitu jumlah kurang dari yaitu 10. Oke. Nah, itu adalah cara penulisan dari do while. Oke, di sini kita isikan komentar. Komentar bisa diisikan dalam codingan dengan cara tanda slash 2 kali seperti ini. Ini adalah perulangan while dan di sini adalah perulangan do while. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini ada sedikit perbedaan, yaitu cara penulisannya tentu. Di sini penulisannya adalah statement bernilai true atau ketika kondisi terpenuhi, maka penulisannya ada di dalam kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup pada while. Sedangkan pada do while, yaitu di dalam do kurung kurawal pembuka dan penutup ini ada statement ketika bernilai true. Kemudian di sini ada kondisi di mana ketika kondisi tersebut akan dicek. Kemudian jangan lupa di sini kita isikan dengan jumlah plus-plus atau kita increment dia. Kita increase dia supaya dia akan naik posisinya. Oke. Nah, supaya ini dia kembali ke 1 di bawah ini, ketika ini dijalankan pasti dia akan 10. Maka program yang di sini tidak akan dijalankan. Untuk itu kita isikan saja di sini yaitu
dengan kita copy variabel yang di atas. Oke, yang ini kita isi dengan jumlah 2, kemudian ini kita rubah dengan jumlah 2 dan jumlah 2. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita coba running, kita lihat perbedaannya. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Ketika di running, di sini ada terjadi kesalahan sedikit, yaitu saya belum merubah yang jumlah di sini, yaitu jumlah 2 harusnya. Sesuaikan dengan yang ada di atas ini. Kita ulang sekali lagi, kita running. Nah, kita bisa lihat di sini. Teman-teman bisa perhatikan ketika dia di sini dijalankan ya. Jadi ini adalah perulangan untuk yang while dan yang di bawah adalah perulangan untuk yang do while. Nah, di sini perbedaannya terjadi di saat apa? Yaitu tentu teman-teman bisa melihat ini hasil yang dihasilkan tetap sama di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sama-sama melakukan perulangan. Tentunya apa yang berbeda? Di sini yang berbeda pasti penulisannya. Selain dari penulisannya yang berbeda, tentunya do while dan juga while memiliki perbedaan, yaitu di mana ketika kita melakukan perulangan while, maka dia akan mengecek kondisi dulu. Jadi ibaratnya, kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka perintah di dalam ini tidak akan dijalankan. Sedangkan pada do while, dia tidak peduli proses itu benar atau salah, atau kondisinya benar atau salah, tetapi dia langsung melakukan running program yang ada di dalam Java ini. Jadi dia tidak peduli ketika kondisinya salah pun, ini tetap akan dijalankan minimal 1 kali. Nah, kita bisa lihat di contoh berikut ini. Nah, kita bisa lihat di contoh berikut ini. Teman-teman bisa isikan jumlah ini menjadi 100, kemudian di sini jumlahnya juga menjadi 100. Kita coba running, kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, ketika jumlah menjadi 100, while ini adalah 100. Dia akan bertanya, apakah 100 kurang dari 10? Tentu tidak. Maka program ini tidak akan dijalankan. Sedangkan do while itu berbeda, yaitu adalah ketika kondisinya 100 ya, 100 ini kita sudah tahu bahwa 100 itu pasti kurang dari 10. Maka dia tidak akan menjalankan ini seharusnya. Tetapi karena do while, maka dia tetap menjalankan minimal 1 kali, baru dia akan ngecek. Itu perbedaannya. Jadi kalau while itu akan mengecek di awal, tapi kalau do while itu akan mengeceknya di belakang. Jadi di awal itu sudah pasti salah dulu sekali, baru berikut-berikutnya dia akan berhenti. Jadi contoh, ini adalah 100. 100 dia langsung ngecek di sini, atau dia langsung running di sini 100 kali dulu. Setelah itu di sini menjadi 101. Jumlah 2 plus berarti 100 ditambah 1 maka 101. Kemudian dia ngecek apakah 101 kurang dari 10? Jawabannya adalah tidak. Maka dia berhenti. Perulangan tidak dilanjutkan lagi, sehingga perulangan minimal 1 kali dijalankan. Nah, kalau ibarat while ini kita bisa contohkan dalam analogi sehari-hari, yaitu adalah kita mencoba makan di KFC misalnya. Nah, kalau kita mau makan di KFC itu biasanya kita pesen dulu, kemudian kita bayar dulu, baru kita boleh makan. Sama seperti ini. Jadi kalau misalnya uangnya nggak punya, kita nggak punya uang, maka kita nggak boleh makan. Ini nggak akan dijalankan. Sama seperti while. Nah, sedangkan kalau do while itu sama seperti kita makan di warteg. Jadi kalau misalnya kita makan di warteg atau warung biasanya kita pesan dulu, kemudian kita makan. Selesai makan baru bayar. Sama seperti ini. Jadi dia nggak peduli kita punya uang apa enggak. Tapi kalau misalnya kita sudah bilang ya udah saya pesan makan, maka dia langsung ngasih makanan, kemudian belakangan baru bayar. Nah, belakangan kalau nggak ada duit ya udah, berarti itu resikonya. Nah, sedangkan kalau while dia harus bayar di awal, itu bedanya. Nah, gitu. Jadi semoga teman-teman bisa paham antara perbedaan antara while dan do while. Nah, sekarang kita kembalikan menjadi 10 ya teman-teman ya, supaya kembali lagi posisinya. Kemudian berikutnya kita coba dengan perulangan yang ketiga, yaitu perulangan apa yang ketiga? Yaitu adalah for. Seperti biasa kita isikan dulu di sini teman-teman biar nggak bingung. Di sini adalah perulangan for. Oke, kemudian teman-teman bisa enter di bawah. Kemudian ini saya geser aja ke bawah supaya semua codingan bisa terlihat dengan jelas. Kemudian berikutnya kita coba untuk melakukan perulangan for. Cara penggunaan for yaitu kita tuliskan perintahnya terlebih dahulu for, kemudian kita kasih kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Kemudian dalam for ini ada kondisi. Kemudian kondisinya ini kita langsung isikan dengan
variabel. Jadi variabel itu tidak ditulis di luar tetapi di dalam kondisi. Jadi integer seperti ini jumlah 3. Oke. Sama dengan kita isi dengan 1, kemudian titik koma, kita spasi. Kondisinya seperti apa? Kurang dari sama dengan 10, kemudian titik koma, jumlah plus. Oke, kurang lebih penulisannya seperti itu. Jadi variabel ini sedikit berbeda, variabelnya kita tulis dalam kondisi. Kemudian di sini kondisinya apa? Jumlah kurang dari 10. Kemudian di sini jumlah plus atau increment-nya. Sorry, ini kita buatnya jumlah 3 ya, guys, karena memang tadi ini perulangannya 3 di sini. Perulangan ketiga itu jumlah 3. Oke, setelah itu yang kita lakukan adalah hal yang sama, kita copy saja dari atas supaya bisa lebih cepat. Oke, ini bisa perulangan di sini yaitu for. Kita isikan ya teman-teman. Kemudian for ke yaitu jumlah ketiga karena ini variabel yang ketiga tadi. Oke, kemudian di sini kita tidak perlu menambahkan atau di bawahnya kita tidak perlu menambahkan jumlah 3 plus. Tidak perlu seperti ini ya teman-teman karena ini sudah kita lakukan di sini. Jadi yang di sini kita hapus saja. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi penulisannya kurang lebih seperti ini. Kita coba bersama-sama teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, ini perulangan yang while. Kemudian di sini perulangan yang do while. Kemudian di sini adalah perulangan for. Nah, untuk perulangan for ini kurang lebih kondisinya sama seperti while. Jadi for dan while itu tidak ada perbedaannya, hanya perbedaan dalam penulisan dan juga dalam pengkodean saja. Jadi kalau kita gunakan do while ini yang berbeda dengan yang while dan for. Jadi ini yang perbedaannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya hanya cara penulisan dan juga fungsinya aja gitu. Nah, untuk lebih dari itu sama saja teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat juga kita bisa melakukan perulangan yang dimana dia menjadi urutan dari besar ke kecil. Kalau ini kan dari kecil ke besar, jadi dari 1 sampai ke 9 gitu teman-teman ya. Dan kita bisa buat juga dari misalnya 10 ke misalnya di sini adalah kita buat dengan 1. Jadi dari 10 ke 1. Kemudian di sini kita balik. Di sini bukan increment tapi kita buat decrement yaitu min. Jumlah 3 min seperti ini. Maka berarti dia akan mengurangi 1 sampai kondisinya terpenuhi di sini. Kita bisa lihat sama-sama, kita coba. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sini tidak terjadi apa-apa atau perulangan for-nya tidak berjalan karena saya lupa untuk merubah tanda atau operator logikanya di sini, yaitu di sini kurang dari kita ubah dengan lebih dari. Oke, kenapa seperti itu? Karena defaultnya kalau di sini kurang dari, apakah 10 kurang dari 1? Jawabannya tidak, maka dia akan berhenti di sini. Perulangan tidak dijalankan atau ini tidak dijalankan. Kalau kita buat di sini adalah lebih dari, ya teman-teman bisa lihat di sini. Kalau seandainya di sini adalah 10, apakah 10 lebih dari 1? Jawabannya ya, maka ini akan jalankan. Kemudian dikurangi 1, maka menjadi 9. Apakah 9 kurang dari atau apakah 9 lebih dari 1? Jawabannya ya. Terus seperti itu sampai di jumlah 3 ini menjadi 1. Apakah 1 lebih dari 1? Jawabannya tidak, maka dia akan berhenti. Kita akan coba bersama-sama. Oke, nah ini seperti ini teman-teman bisa lihat. Jadi ada ini perulangan for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, berhenti dia di sana. Ketika 1, apakah 1 lebih dari 1? Tidak, karena 1 sama dengan 1. Maka dia akan berhenti di sini. Nah, hal ini juga kita bisa lakukan pada perulangan while. Seandainya kita isikan di sini dengan 10, kemudian kita rubah di sini menjadi 1, kemudian jumlah ini kita ubah menjadi lebih dari, dan di sini jangan lupa kita rubah dengan decrement ya, atau min di sini, bukan plus, sehingga dia akan mengurangi 1. Nah, kita coba. Kalau di sini tadi secara default dia berurutan dari kecil ke besar, sekarang harusnya dari besar ke kecil ya teman-teman, sama seperti yang for ini. Kita coba. Oke, kita bisa lihat di atas. Oke, teman-teman bisa lihat di sini yaitu perulangan while-nya yaitu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 akan berhenti di sini. Nah, kurang lebih itu model dari perulangan. Teman-teman nanti bisa explore lebih dalam lagi supaya teman-teman bisa lebih paham. Mungkin akan dicoba kombinasi dengan penggunaan if, penggunaan switch case yang kemarin sudah saya jelaskan. Teman-teman bisa kombinasikan juga di sini.
Nah, gimana guys? Mudah bukan? Langsung aja buka laptopnya dan langsung dicoba. Kalau ada pertanyaan, langsung komentar di YouTube. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.